dan di akhirat. Pada pagi ini kita bisa bertemukan lagi di dalam acara di ujung bulan Ramadan, yaitu ada tausiah. Mudah-mudahan tausiah tersebut akan memberi manfaat kepada kita dan manfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya cintai, momen ini yang langka sekali. Manfaatkanlah momen tersebut untuk bertakarub kepada Allah dan bertawabur ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajaran sampai akhir zaman. Yang saya hormati yaitu Bapak Ketua DKM atau Bapak Nurros Stendi yang hadir kita yang kami sesuai. Saya tidak Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menyimak untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Nurros Haji Dede Ridwan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Haji Usaidi Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul barakah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan waktu, diberikan umur, diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya, sehat semuanya, kuat semuanya, dan berkah selamanya. Lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah yang Maha Agung sebagai seorang muslim yang beriman, seorang muslimah yang taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita pun kita tetap sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk tausiah sudah ditentukan oleh panitia, yaitu sampai jam 3.15 menit. Jadi kalau lebih dari 15 menit tetap berhentikan saya ya. Saya akan bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, juga adik-adik. Kita senang nggak kalau misalnya kita mendapatkan suatu kado atau bingkisan? Senang nggak? Senang, Pak. Suami mendapatkan bingkisan atau kado dari istrinya, kita senang? Senang. Sebagai suami,
Begitu juga istri mendapatkan kado atau bingkisan dari suami, senang tidak? Alhamdulillah. Ya, kita sebagai karyawan di kantor mendapatkan bingkisan atau kado dari atasan, senang tidak? Begitu juga siswa begitu naik sekolah, ya, mahasiswa naik ke tingkat jenjang yang lebih tinggi mendapatkan bingkisan atau kado dari orang tua, senang tidak? Kado terindah dan sangat mahal di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kado terindah dan sangat mahal di bulan Ramadan adalah apa? Lailatul Qadar. Dalam ungkapan hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Bayhaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyama. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan saum kepada. Tuktahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibukakan pintu surga lebar-lebar. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan di bulan Ramadan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan Ramadan dibelenggu setan-setan. Bukan berarti setan tidak ada di bulan Ramadan. Justru setan berkeliaran. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga sering menyaksikan ketika sedang di perjalanan. Tidak sedikit ada yang begitu beraninya gitu ya, makan, minum, merokok itu di perjalanan. Ker dibonceng di mobil, ya, di kolbak, sehingga orang lain melihatnya sudah tidak ada rasa malu lagi. Itu berarti setan berkeliaran. Fihi lailatun khairu min alfi syahri. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan inilah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Dan inilah kado atau bingkisan terindah dan termahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaannya nih. Apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kado yang sangat indah dan sangat mahal serta sangat berharga? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita kan tadi senang ya mendapatkan kado, mendapatkan bingkisan. Kalau misalkan kita sebagai suami memberikan bingkisan, memberikan kado kepada istri, kepada anak, lalu bingkisan itu, kado itu tidak pernah dipakai, senang gak kita sebagai suami memberikan itu? Senang tidak? Tidak. Ya, ngambek gitu. Nama kita diberi, kita dipakai. Namun gitu tidak berterima kasih kepada saya. Gitu. Begitu juga sebaliknya, seorang istri memberikan bingkisan atau kado kepada suaminya dan bingkisan itu sepanjang waktu tidak pernah dipakai. Seorang istri senang gak? Tidak. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kado terindah, termahal, tapi tidak pernah dipelihara oleh hambanya. Kira-kira bagaimana? Nah, oleh sebab itu, kalau pertanyaan yang tadi, apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang sangat indah, sangat mahal, serta sangat berharga ini? Tentu saja jawabannya adalah kita harus bisa mempraktekkan, kita harus bisa mewujudkan, kita harus bisa mengimplementasikan hasil diklat, hasil latihan, hasil bimtek selama bulan Ramadan di 11 bulan berikutnya. Ya, misalnya satu, ibadah sahur. Begitu semangatnya kita melaksanakan sahur, tapi selama di bulan itu di bulan Ramadan sampai tamat, ya, sahur yang wajib. Setelah Ramadan selesai, dalam 1 tahun kita tidak pernah melaksanakan sahur sehari pun, ya, yang disunatkan oleh Rasulullah SAW dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu, berarti sama dengan kita diberikan kado tapi tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah dipakai. Kemudian baca Quran. Baca Quran selama di bulan Ramadan kita semangat semuanya, bahkan mengejar tamat Al-Quran. Semua di masjid-masjid penuh bergemuruh suara Al-Quran. Tapi setelah Ramadan selesai, tidak selembar pun Al-Quran kita baca, tidak selembar pun Al-Quran kita buka. Berarti hasil di bulan Ramadan tidak ada apa-apanya. Sama dengan kita mendapatkan kado, mendapatkan bingkisan, tapi tidak pernah, gitu kan? Kalau berbentuk makanan tidak pernah dimakan, kalau berbentuk pakaian tidak pernah dipakai, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira yang memberinya bagaimana? Senyum atau baut? Menang saya capek membelikan, dibikin tapi tidak dipakai. Awas ya, kan bahasanya gitu. Ya. Sahur Pak Ustadz dulu macam osok itu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah selesai Ramadan, baca Quran, walaupun hanya 1 ayat, ya, tapi alhamdulillah di Masjid Muhajirin karena sudah rutin, sudah terjadwal, ya, setiap subuh mengaji, kemudian ibu-ibunya setiap hari Senin dan hari Kamis mengaji, setiap hari Sabtunya ada tausiah atau pembekalan ilmunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masjid yang lain juga sama. Jangankan 1 ayat, jangankan sampai 1 juz 1 hari, 1 ayat saja pahalanya luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun, kata Rasul, wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, dari kitab Allah Al-Quran, falahu bi hasanatun, maka baginya 1 kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihah, setiap 1 kebaikan 10 kali lipat ganjaran. Ya, subhanallah. Baca per huruf saja. Misalnya ini, ya, kita baca surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Berapa huruf? Ya. Alif, Lam, dan 3 huruf. Pahalanya sudah 30. Tak terbayangkan kalau kita misalkan, ya, 1 hari 1 juz. Makanya yang subuh, ya, jadwal subuh itu 2 halaman saja. 2 halaman saja sudah berapa ya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, praktekkan, wujudkan, implementasikan bacaan Al-Quran, ya, yang ramai bersama-sama dibaca di tiap-tiap masjid, khususnya di Masjid Muhajirin dan di rumah-rumah kita, ya, di bulan Ramadan. Praktekkan 11 bulan berikutnya, walaupun hanya beberapa ayat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, iktikaf di masjid. Ya. Kita dari 10 hari terakhir, dari malam ganjil pertama sampai nanti terakhir, kita semangat untuk tinggal di masjid, melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Praktekkan 11 bulan berikutnya. Jadi jangan sampai 10 hari kita menggebu-gebu semangat di masjid di 10 hari terakhir, karena kita bercita-cita ingin meraih kado terindah, termahal, ya, kado yang sangat berharga. Setelah selesai Ramadan, pernah ke masjid aja. Kira-kira gimana? Ya, ukur ngaliwat teh hukum ke masjid. Sahur Pak Ustaz Nunu, osok itu sering, osok itu alhamdulillah diurang. Ya. Nah, oleh sebab itu yang kebetulan misalnya nih, karena saya sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sering melihat, ya, yang sering dan senang dan kagum dengan adanya fasilitas, ya, gedung serbaguna. Saya merasa sedih kalau setelah selesai pingpong, ngong adan, lain gancang wudhu, tapi baralik, gitu kan, ke rumah masing-masing. Alasannya karena berkeringat, saya ingin sakit. Alangkah lebih bagusnya kalau misalkan kita beraktivitas di depan masjid atau di pinggir masjid, begitu selesai tos cacanakan ya bebekelan, gitu kan. Geus olahraga ya terus salat, sebab olahraga saya di depan masjid. Marah itu masjid itu. Ya. Masjid itu Baitullah, rumah Allah itu. Nah, oleh sebab itu, ya, kita yang beraktivitas di dalam masjid, kalau sudah terdengar suara adzan, fastabiqul khairat. Nah, itu. Jadi jangan kita membuat dalil lagi, kemudian ada sarolat mah, gitu kan. Nah, pengurus DKM dan jamaahnya, saya kan bukan orang sini. Itulah dalil yang salah, gitu ya. Karena saya, bulan Ramadan adalah syahrun barakah wal maghfirah. Keberkahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membukakan pintu ampunan. So, kesempatannya, ya. Jadi latihan 10 hari dari 10 hari terakhir, praktekkan. Kemudian yang keempat, qiyamul lail. Di bulan Ramadan ada yang 11 rakaat ditambah witir. Ada juga yang 23. Teknik pelaksananya bermacam-macam. Ada yang 8 rakaat itu 2 kali 4 plus 3. Ada juga yang 4 kali 2 plus 3. Ada juga yang 2 kali 10 plus 2 plus 1. Ada juga yang 2 kali 10 plus 3. Bermacam-macam. Ya. Kemudian praktekkan yang 11 rakaat itu minimal, ya. Selama di bulan Ramadan, praktekkan di 11 bulan berikutnya. Jaga fitrah, jaga kapan saja.
hasil diklat selama di bulan Ramadan ini di 11 bulan berikutnya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, marilah kita izinkan saya menyampaikan ya 3 buah pantun nih. Boleh nggak? Boleh. Nih. Kalau senang makan leci, jangan makan telur dadar. Malam mulia yang dinanti-nanti namanya Lailatul Qadar. Yang kedua, pergi mancing masak telur dadar. Bekal di jalan membawa cemilan. Jangan lewati Lailatul Qadar. Malam lebih baik dari 1000 bulan. Di akhir bulan kejar setoran dengan dagang ikan goreng dan telur dadar. Sering-seringlah sholat malam dan baca Quran. Semoga dapat meraih Lailatul Qadar. Yang terakhir, es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Raihlah kemuliaan Lailatul Qadar karena malam itu penuh dengan pahala. Demikianlah, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz yang telah memberikan tausiah, mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau dan khususnya untuk beliau, untuk kita semua.